Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kang Syamsul, masih di permasalahan sholat yang kami kutip dari dalil-dalil akidah dan amaliyah Nahdiyah. Pada permasalahan sholat ini sekarang pada episode ke-11, dalil tentang tarodhi, mengucapkan radhiyallahu anhu sebagai pemisah sholat. Nah, ini biasanya dilakukan ketika sholat tarawih. Sholat tarawih yang kemarin sudah kami jelaskan, landasan dari para Nahdiyin kenapa tarawih itu 20 rakaat, dan kemudian dari 20 rakaat itu biasanya setiap salam sebelum imam berdiri kembali takbiratul ihram itu ada seseorang yang disebut dengan Bilal, yang kemudian biasanya itu membaca bacaan-bacaan tertentu, ya meskipun tidak semuanya sama, dan ini menunjukkan memang bahwa orang-orang yang mengamalkan itu ya semata-mata hanya sebagai pemisah kalam di antara di sela-sela sholat. Bahkan biasanya diawali sebelum sholat tarawih di yang pertama, misalkan shollu sunnatat tarawihi jami'atar rahimakumullah, kemudian makmum jawab as-sholatu la ilaha illallah Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi salata jami'ah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Di mana masing-masing daerah itu tidak tentu sama. Kadang satu daerah beda musola itu beda. Ini menunjukkan bahwa yang diamalkan itu semua orang tahu kalau itu bukan bagian dari sholat tarawih, bukan bagian amaliyah khusus untuk sholat tarawih. Itu hanya sekedar ya kebiasaan di situ. Hanya sekedar, nah, kadang-kadang juga nggak ada langsung imamnya berdiri begitu aja setelah salam langsung as-sholatu jami'ah begitu. Langsung berdiri kemudian takbiratul ihram melaksanakan sholat berikutnya. Nah, jadi kami garis bawahi bahwa yang dilaksanakan oleh umat Islam khususnya Nahdiyin dalam sela-sela sholat tarawih itu hanya semata-mata pemisah sholat atau mungkin hanya menjalankan kebiasaan yang ada. Nah, apakah kebiasaan itu diperbolehkan? Ya tentu diperbolehkan lah. Kalau tidak diperbolehkan pastinya akan banyak ulama khususnya dari ulama NU yang melarang itu. Nah, namun apakah kemudian ada landasan dalilnya secara umum? Dijawab bahwa ada riwayat Anisa ibni Ukhti Namir yas'aluhu an syai'in ra'ahu minhu Muawiyatun fi sholat faqala na'am shallaitu ma'ahul jum'ata fil maksurah falamma sallamal imam qumtu fi maqami fa shallaitu falamma dakhala arsala ilayya faqala la ta'ud lima fa'alta idza shallaital jum'at fala tasilha bi sholatin hatta takallama aw takhruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika alla tu sholatun bi sholatin hatta natakallama aw nakhruja. Diriwayatkan dari Sa'ib bin Ukhti Namir, ia ditanya tentang sesuatu yang diperhatikan oleh Muawiyah dari sholatnya. Kemudian Sa'ib berkata, ya aku pernah melaksanakan sholat Jumat bersamanya di sebuah kamar. Saat imam telah salam, aku langsung berdiri di tempatku lalu melaksanakan sholat. Ketika masuk, beliau mengutus seseorang kepadaku dan berkata, jangan engkau ulangi perbuatanmu. Jika kau melaksanakan sholat Jumat, jangan kau sambung dengan sholat lain hingga kamu berbicara atau keluar. Karena sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan hal itu kepada kita, yakni agar suatu sholat tidak disambung dengan sholat lain hingga kita berbicara atau keluar. Dalam artian ketika kita sudah salam dari satu sholat, itu hendaknya tidak langsung berdiri sholat lagi.
Ya, disuruh untuk memisah dengan berkata atau keluar atau mungkin pindah tempat. Nah, ini adalah dalil umum bahwa di antara sela-sela sholat itu boleh dipisah dengan berkata. Bahkan dianjurkan tidak disambung sholatnya. Ini yang dijadikan dalil dalam buku ini. Nah, namun kemudian kita bacakan dari buku ini, hitam putih permasalahan bid'ah, halaman 289. Masalah penyebutan nama-nama sahabat dan tarodhi disebutkan dalam kitab dalam fatwanya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Baklawi, amat tarodhi anis sahabah falam yarid bi khususihi huna kabaina taslimatit tarawih. Mengucapkan tarodhi anis sahabat radhiyallahu anhu falam yarid bi khususi, tidak ada dalil yang khusus yang menjelaskan tentang tarodhi ini. Seperti contohnya di antara taslimat tarawih atau yang dilakukan setelah salam dari 2 rakaatnya sholat tarawih. Bal huwa bid'atun in ata bihi biqasdi utayak biqasdi annahu sunnatun fi hadzal mahalli bi khususi. Itu akan menjadi bid'ah jika diyakini ucapan tarodhi itu menjadi sebuah keyakinan secara khusus yang sunnah dilakukan khusus di tempat setelah salamnya sholat tarawih. Dan tadi sudah saya jelaskan bahwa nyatanya tidak ada kesunahan khusus dan masyarakat pun ada yang melakukan, ada yang tidak, itu tidak masalah. Ataupun antara satu musola dengan musola yang lain itu lafadznya berbeda, sehingga ini menunjukkan tidak ada instruksi secara khusus bahwa setelah salamnya sholat tarawih itu disunahkan membaca ini secara khusus, tidak ada. Boleh dibaca sholawat tok, boleh membaca Al-Khalifatul Ula Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq radhiyallahu an, Sholatu Jami'ah. Nah, itu boleh karena tidak ada perintah secara khusus. Ada yang hanya fadlan minallahi wa ni'mah, ada yang Allahumma sholli ala Muhammad, hanya kata-kata pemisah setelah salam tarawih sebelumnya menuju takbiratul ihram pada tarawih setelahnya. Sehingga di sini pun kita nggak bolehlah menuduh itu mengkhususkan sehingga bid'ah, enggak. Nah, nyatanya beda musola, beda cara, berarti tidak ada dalil spesifik, tidak ada perintah spesifik yang menyatakan setelah salamnya tarawih itu disunnahkan secara spesifik pada tempat itu, tidak ada. La in atabihi biqasdi kaunihi sunnatan min haitsul umum. Tidak masalah jika itu dilakukan dengan tujuan memang itu disunahkan secara pandangan umum. Kita kan ketika disebutkan nama sahabat atau menyebut nama sahabat itu kan disunahkan untuk mendoakan, ya radhiyallahu anhu. Kita mendoakan seseorang itu kan boleh, itu perintah itu. Kemudian juga ketika dibacakan sholawat kita kan juga harus menjawab sholawat itu. Nah, jika secara umum maka tidak masalah. Bukti secara umumnya tadi itu sudah saya jelaskan. Tidak ada perintah secara khusus, instruksi secara khusus, bacaan secara khusus di tempat itu tidak ada. Ini membuktikan masyarakat hanya melakukan sebagai ya kebiasaan aja. Boleh dilakukan, boleh ditinggalkan. Li ijma'il muslimin ala sinni taraddi anhum. Karena memang ada ijma' ulama yang mensunnahkan untuk membaca tarodhi, untuk membaca radhiyallahu anhu untuk para sahabat. Nah, kemudian ada juga keterangan dalam hamisnya Bugiyatul Mustarsidin. Di sini ada dalam kitabnya Kiai Haji atau Ustadz Ma'ruf Khozin, lam yusori ahadu minal ashab istibabi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taslimati tarawih. Tidak ada dalil yang sharih di antara dari para ashab Syafi'i yang menyunahkan sholawat kepada Nabi di antara salam-salamnya sholat tarawih. Lakinil ladzi yufhamu min umumi kalamihim, tetapi yang difahami dari keumuman
pendapat para ashabus syafi'i annahu yustahabbu du'a akiba kulli sholatin, bahwa setiap setelah sholat itu disunahkan doa, ya kan? Kita tarobi di tengah-tengah setelah sholat itu berarti doa. Kita membaca sholawat setelah sholat itu juga doa. Wal muradu akibat taslim, yang dikehendaki adalah setelah salam. Wa qad sarrahu bi annahu yustahabbu iftitahu du'a. Dan juga di para sahabat, para ashab Syafi'i menjelaskan bahwa disunahkan untuk memulai doa wa khatmuhu bi sholati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengakhiri doa dengan mengawali doa dan mengakhiri doa dengan sholawat kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi, kepada para keluarga dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastihbabu sholati hina idzi min hadhil haitiyah, sehingga kesunatan membaca sholawat di antara salam-salamnya sholat tarawih itu dari tinjauan ini, bahwa secara umum memang setelah sholat disunahkan untuk berdoa, dan juga disunahkan untuk mengawali dan mengakhiri doa dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dari sini jelas bahwa amalan kita para nahdiyin yang solu sunnat tarawih itu hanya sebatas kalam saja. Selama kita tidak meyakini itu bagian harus dari sebuah ibadah tarawih, sehingga itu disunnahkan secara khusus untuk sholat tarawih, ya tidak, maka tidak apa-apa ketika memang kita tidak meyakini itu. Sebab di salah satu masjid juga ada orang yang setelah azan itu mengajak solu sunnatal jum'ah atau solu dan seterusnya. Itu kan tidak masalah, hanya sebatas kalam. Ya seperti halnya kita mau berangkat sholat, mau syuruk kepada sholat, kita tanya kepada belakang kita, monggo kita berjamaah kemudian sholat. Itu sama aja kan, as-sholat jami'ah. Sehingga mengucapkan kata-kata sebelum dan sesudah sholat itu tidak ada masalah, selama itu tidak diyakini sebagai bagian kesunahan yang bergantung kepada sholat itu. Ya, dan tadi sudah saya dasari di awal bahwa ucapan-ucapan yang dilontarkan ketika taraweh antara salam dengan takbiratul ihram di salat taraweh berikutnya itu tidak ada komando khusus, tidak ada yang sama. Kadang-kadang antar musola dengan musola yang lain itu berbeda. Ini menunjukkan bahwa umat Islam khususnya Nahdiyin itu tidak meyakini bahwa bacaan-bacaan tarawih itu, bacaan sholawat di sela-sela tarawih itu bukan bagian daripada kesunahan-kesunahan yang bergantung kepada sholat tarawih. Semoga bermanfaat. Dan kita semakin yakin dengan amaliyah kita, khususnya kaum Nahdiyin. Monggo kita teruskan, kita lestarikan ibadah itu. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Bila mana ada kesalahan mohon dikoreksi ya dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.